Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang definisi dari translasi itu sendiri. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya, Mila. Translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Perlu diingat bahwa hanya molekul mRNA yang ditranslasi, sedangkan RNA dan tRNA tidak ditranslasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss. Pada translasi berlangsung terdapat proses melalui 3 tahapan utama, yaitu inisiasi, pemanjangan atau elongation, dan pengakhiran atau termination translasi. Proses translasi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi. Di sini proses pembuatan protein kita andaikan seperti merangkai kalung, yaitu yang pertama manik-manik sebagai asam amino, yang kedua adalah benang sebagai rantai polipeptida, yang ketiga adalah pabrik sebagai ribosom, yang keempat adalah petunjuk sebagai mRNA. Jadi secara sederhananya adalah tahap awal pembuatan protein adalah saat semua komponen berkumpul dan siap untuk memulai proses perakitan. Ribosom sebagai pabrik protein membaca petunjuk dari mRNA dan mulai menyusun asam amino yaitu manik-manik menjadi rantai protein yaitu kalung. Selanjutnya yang kedua, tahap elongasi. Pada tahap elongasi dari translasi, asam-asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama. Tiap penambahan melibatkan partisipasi beberapa protein yang disebut faktor elongasi dan terjadi dalam siklus 3 tahap. Yang pertama, pengenalan kodon, yang kedua, pembentukan ikatan peptida, yang ketiga, translokasi. Untuk yang pertama, pembentukan kodon. Kodon mRNA pada tempat A dari ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Faktor elongasi membawa tRNA tempat A. Langkah ini membutuhkan GTP atau guanosin trifosfat. Kemudian yang kedua, pembentukan ikatan peptida. Molekul tRNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai ribosom yang mengkatalisis pembentukan ikatan peptida dan menggabungkan polipeptida yang memanjang dari tempat P ke asam amino yang baru tiba di tempat A. Pada tahap ini, polipeptida memisahkan diri dari tRNA dan asam amino pada ujung karboksilnya berikatan dengan asam amino yang dibawa oleh tRNA di tempat A. Kemudian yang ketiga adalah translokasi. Pada translokasi, yaitu tRNA di tempat A terikat pada polipeptida yang sedang tumbuh, lalu ditranslokasikan ke tempat P. Saat RNA berpindah tempat, antikodonnya tetap berikatan dengan hidrogen pada kodon mRNA. Selanjutnya, mRNA bergerak bersama-sama dengan antikodon dan membawa kodon berikutnya untuk ditranslasi pada tempat A. Sementara itu, tRNA yang tadinya berada di tempat P bergerak ke tempat E, dan tempat ini keluar dari ribosom. Langkah translokasi membutuhkan energi yang disediakan oleh hidroloid GTP. mRNA bergerak melalui ribosom ke satu arah saja, mulai dari ujung 5 aksen. Hal ini sama dengan ribosom yang bergerak dari 5 aksen ke 3 aksen. Selanjutnya adalah proses translasi terminasi. Terminasi adalah tahap terakhir dari proses translasi mRNA, yaitu proses mengubah informasi genetik dalam RNA menjadi protein fungsional. Terminasi terjadi ketika salah satu dari ketiga kodon stop dalam mRNA masuk ke dalam situs A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release factor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Selanjutnya adalah kita mengetahui apa saja komponen dari proses translasi tersebut. Nah, komponen translasi terdiri dari 3. Yang pertama adalah mRNA, tRNA, dan ribosom. mRNA sendiri merupakan RNA pembawa pesan yang berfungsi untuk mentransfer informasi genetik dari DNA dalam nukleus ke sitoplasma tempat protein disintesis atau di ribosom.
mRNA juga dapat diterjemahkan menjadi protein. Struktur mRNA sendiri itu terdiri dari ujung 5, daerah pengkodean ujung 3 yang tidak dapat diterjemahkan, dan ekor poliadenilat atau ekor poli A. Dalam fungsi seluler, messenger RNA atau mRNA memiliki peran penting dalam transkripsi, transportasi, translasi, regulasi, dan pensinyalan sel. Dikonfirmasi dari informasi genetik dalam DNA, mRNA mentranskripsi data ke dalam format RNA. Peran utama mRNA adalah sebagai cetakan untuk proses translasi. Selanjutnya adalah tRNA yang akan dijelaskan rekan saya. tRNA atau transfer ribonukleik acid atau asam ribonukleat transfer adalah molekul yang menginterpretasikan pesan genetik berupa serangkaian kodon di sepanjang molekul mRNA dengan cara mentransfer asam-asam amino ke ribosom dalam proses translasi. Dengan kata lain, tRNA merupakan molekul pembawa asam-asam amino yang akan disambungkan menjadi rantai polipeptida. Beberapa asam amino mempunyai lebih dari satu jenis molekul tRNA yang spesifik. Asam amino yang dibawa oleh tRNA sesuai dengan antikodon yang merupakan komplement dari kodon mRNA dan akan dipasangkan secara antiparalel saat translasi. Saat translasi, dua molekul tRNA akan menempel pada ribosom untuk satu molekul mRNA, dan dua asam amino yang dibawa oleh kedua tRNA tersebut akan dirangkaikan menjadi polipeptida. Inilah prinsip sintetis rantai polipeptida. Struktur primer tRNA merupakan rantai nukleotida linear dengan ukuran panjang 73 sampai 93 nukleotida dengan berat molekul total antara 25 sampai 30 kilodalton. Pada molekul tRNA terdapat jenis-jenis basa yang tidak umum atau termodifikasi, misalnya pseudourasil dan dihidrourasil yang merupakan modifikasi dari basa urasil. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom terletak pada sitoplasma dan menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom bebas mensintesis protein untuk digunakan di dalam sitoplasma, sedangkan ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma itu mensintesis protein untuk mengangkut ke bagian lain sel atau mengeluarkan ke sel yang lain. Ribosom terdiri dari RNA ribosom dan berbagai protein. RNA ribosom bertanggung jawab dalam sintesis protein. RNA ditranskripsi dari DNA dalam nukleus dan bergabung dengan protein membentuk subunit ribosom. Subunit ribosom ini kemudian berkumpul pada mRNA dan mengkatalisis pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang berdekatan. Ribosom pada sel prokaryotik biasanya memiliki ukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan sel eukaryotik. Walaupun secara struktural, ribosom pada prokaryotik maupun eukaryotik memiliki dua jenis, yaitu ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Ribosom pada sel prokaryotik biasanya berukuran 70S, sedangkan pada sel eukaryotik berukuran 80S. Translasi terjadi di dalam ribosom yang terdapat dalam sitoplasma. Untuk translasi tersebut dilibatkan dua jenis RNA lain, yaitu transfer RNA atau tRNA dan ribosomal RNA atau rRNA. Dengan demikian, dalam sintetis protein melibatkan tiga jenis RNA, yaitu mRNA sebanyak 5%, tRNA sebanyak 20%, dan rRNA sebanyak 75%. Selanjutnya adalah penjelasan tentang perbedaan translasi sel prokaryotik dan eukaryotik yang dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan translasi sel prokaryotik dan eukaryotik. Yang pertama, sel prokaryotik. DNA prokaryotik tidak terikat histon, sehingga translasi terjadi sebelum transkrip dilakukan. Hal ini dapat terjadi karena pada prokaryotik, molekul mRNA-nya ditranslasikan berdasarkan arah ujung 5 ke ujung 3. Selain itu, pada prokaryotik tidak terdapat membran inti, sehingga tidak ada yang memisahkan antara transkrip dan translasinya. Lalu yang terakhir, waktu hidup mRNA itu tidak stabil. Nah, yang kedua itu ada sel eukaryotik. Nah, transkripsi sama translasi sel eukaryotik itu tidak terjadi secara bersamaan dan tempatnya juga dibedakan oleh membran inti. Kalau si transkripsi dia terjadinya di inti sel, sedangkan kalau translasi dia terjadinya pada sitoplasma, tepatnya pada Waktu proses translasi tidak bersamaan dengan proses transkripsi, karena sebelum kita melakukan proses translasi, proses transkripsi harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, mRNA itu waktu tahannya hanya beberapa jam saja atau beberapa hari saja, dikarenakan mRNA memiliki sifat yang stabil. Proses transkripsi dan translasi di sel eukaryotik lebih kompleks dibandingkan di sel prokaryotik.